Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Farid Raftito dengan NIM 230803615 atau absen ke-15. Di sini saya akan menstorkan sejumlah 8 hadis untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah studi Al-Hadis. Hadis yang pertama yaitu hadis tentang fenomena pendidikan yang berbunyi yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Man su'ila an ilmin alimahu summa katamahu uljima yaumal kiamati bilija min nar. Yang artinya yaitu barang siapa yang ditanya tentang suatu ilmu yang diketahuinya namun ia menyembunyikannya, maka dia akan dikekang pada hari kiamat dengan kekangan dari neraka. Nah, hadis ini menurut Al-Suyuti yaitu adalah sahih dari penjelasan pada hadis di atas yaitu pada hadis ini Allah menerangkan bahwa Allah dan Nabi itu sangat membenci bagi orang yang memiliki ilmu dan ditanyakan kepadanya ilmu yang diketahuinya tersebut, tapi orang itu menyembunyikannya. Dalam konteks ini yaitu pendidikan. Apabila kita punya ilmu, tapi kita tidak mengajarkannya ke orang yang tidak mengetahuinya, maka kita akan dikekang oleh Allah pada hari kiamat dengan kekangan dari neraka. Nah, nilai-nilai hadis yang bisa kita amalkan, yang bisa kita perhatikan pada hadisnya ini yaitu pentingnya berbagi ilmu ke sesama. Karena walaupun pada eh, zaman sekarang ini ilmu itu sangat mudah didapatkan, tapi pemahaman yang menyeluruh itu sangatlah berbeda daripada ilmu-ilmu yang bisa didapatkan. Nah, yang kedua yaitu hadis tentang fenomena lingkungan yang berbunyinya yaitu Haddasana Jabir bin Abdillah qala kanat lirijalin minna fadulu arodina faqalu nuajiruha bisulasi warrubu'i wan nisfi faqalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man kanat lahu ardun falyazra'ha aw liyamnahha akhahu fa in aba falyumsik aduh. Yang artinya yaitu Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, dahulu ada beberapa orang yang memiliki beberapa tanah lebih. Lalu mereka berkata, lebih baik kami sewakan dengan hasilnya sepertiga, seperempat, atau separuh. Tiba-tiba Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang memiliki tanah, maka hendaknya ditanami atau diberikan kepada kawannya. Jika tidak diberikan, maka ditahan saja. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, status hadis dari hadis ini adalah sahih. Penjelasan dari hadis di atas yaitu Rasulullah SAW menganjurkan apabila ada lahan kosong itu sebaiknya dimanfaatkan dengan baik, baik itu ditanamkan dengan pohon atau diolahnya menjadi ladang dan lainnya. Intinya lahan itu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Apabila pemilik tanah tersebut tidak bisa memanfaatkannya, lebih baik lahan tersebut dipinjamkan ke orang atau disewakan. Eee, Sehingga tanah tersebut atau lahan tersebut itu tidak kosong dan bermanfaat. Dan apabila eee, pemilik tanah tersebut atau pemilik lahan tersebut tidak mau meminjamkannya dan tidak rela, Rasulullah SAW bersabda yaitu lebih baik tanah itu ditahan saja dan dimanfaatkan dari yang lainnya. Nah, nilai hadis ini yaitu kita tuh dilarang untuk eh, tidak memanfaatkan lahan kosong yang telah Allah sediakan karena Allah tuh telah menciptakan banyak lahan ini untuk menghidupi manusia, hewan dan lingkungan sekitar kita sehingga akan sangat disayangkan apabila lahan yang telah Allah sediakan itu tidak dimanfaatkan sebaik-baiknya hanya semata atas egoisme kepemilikan tanah seperti tersebut. Nah, selanjutnya yaitu yang ketiga ada hadis tentang hewan yang berbunyi yaitu Homsun fawasikun yuktalna fil haromi milfaroh milfaroh wal akrobu wal hudaya wal gorobu wal kalbul akur. Nah, di sini ada 5 jenis
hewan fasik atau berbahaya yang boleh dibunuh ketika sedang ihram, yaitu tikus, kalajengking, burung raja wali, burung gagak, dan al-kalbul okur atau anjing galak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, status dari hadis ini yaitu sahih. Penjelasan dari hadis di atas menurut Al-Nawawi dalam Syarah Muslimnya yaitu menjelaskan bahwa makna fasik pada hadis di atas yaitu berasal dari bahasa Arab yang memiliki kata al-khuruj yang artinya keluar. Nah, lantas hubungannya apa dengan hewan pada hadis tersebut? Nah, merujuk dari kata di atas, menurut kata fasik sendiri artinya keluar. Jadinya dihubungkan dengan hewan, yaitu hewan yang keluar pada saat ihram, yang lantas hanya hewan-hewan tersebut keluarnya yaitu keluarnya mereka atau hadirnya mereka itu hanya akan mengganggu dari jalannya para hewan tunggangan. Jadinya akan mengganggu proses berjalannya ihram tersebut. Nah, nilai dari hadis ini yaitu ternyata ada beberapa hewan yang diperbolehkan untuk dibunuh saat ihram. Nah, selanjutnya yaitu yang keempat adalah hadis tentang tumbuhan. Yang berbunyi An Tolhata beni Yahya an Abi Burdata an Abi Musa wa Mu'azi beni Jabal anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'asahuma ilal yamani fa amarahuma an yu'alliman nasa amradinahum wa qala la ta'huzu fi sadaqati illa min hizihil adna fil arba'ati sa'iri wal hinsati wazabi bi wa tamri, yang artinya dari Toha bin Yahya, dari Abu Darda, dari Abu Musa dan Mu'adz bin Jabal berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus keduanya ke Yaman dan memerintahkan kepada mereka untuk mengajarkan agama. Lalu beliau bersabda, janganlah menarik zakat selain pada 4 komoditi, yaitu gandum kasar, gandum halus, kismis, dan kurma. Nah, status hadis di atas yaitu sahih, dan penjelasan hadis di atas ternyata terdapat tumbuhan-tumbuhan yang wajib dikenakan zakat, tetapi tidak semua. Hanya disebutkan beberapa yang terdapat dalam hadis tersebut. Nah, sebenarnya banyak ulama yang berpendapat tentang hadis di atas bahwa eee, zakat-zakat tersebut yang diwajibkan bagi tumbuhan adalah zakat-zakat yang dapat disimpan atau dia tuh daya tahannya lama dan lain-lainnya. Tetapi ada beberapa pendapat juga bahwasanya sebenarnya tumbuhan yang wajib dizakati adalah eee, tumbuhan-tumbuhan yang dijadikan sebagai komoditi utama atau sebagai bahan pangan baku sehari-hari. Nah, karena merujuk pada seperti gandum kasar, gandum halus, kismis, dan kurma, di mana kurma sendiri adalah makanan pokok di Arab sana atau di Timur Tengah yang lainnya, seperti kismis juga. Sedangkan gandum kasar dan gandum halus biasanya mungkin sekitaran Eropa atau Amerika seperti itu. Jadi, eh, merujuk pada ini, para ulama tuh berpendapat bahwa tanaman yang wajib dizakati ialah tanaman yang menjadi makanan pokok di daerah asal yang ditinggali, seperti itu. Nah, nilai hadis ini yaitu ya seperti sebelumnya dijelaskan yaitu bahwasanya ada beberapa tumbuhan yang diwajibkan untuk dikenai zakatnya. Nah, hadis ini menerangkan tentang tumbuhan apa saja yang wajib dizakati, seperti itu. Selanjutnya itu ada hadis tentang kimia yang bertubuhnya yaitu anan Nabi ya Shallallahu Alaihi Wasallam naha anin nafhi fi syurbi faqala rojulu kodah aroha fil ina'i qala ahzikha qala fa inni la ara'ami nafsi wahidin qala fa ibni qadaha izan anfika, yang artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang meniup-niup saat minum. Seseorang berkata, bagaimana jika kotoran yang aku lihat di dalam wadah air itu? Beliau bersabda, tumpahkan saja.
Ia berkatalah, lalu aku tidak dapat minum dengan satu tarikan nafas. Lalu beliau bersabda kembali, kalau begitu jauhkanlah wadah air itu dari mulutmu. Nah, status hadis di atas yaitu Hasan Sahih. Penjelasan dari hadis di atas yaitu di mana hadis ini menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW itu melarang seseorang untuk meniup atau melarang seseorang untuk menarik nafas saat sedang minum. Nah, mengapa ini bisa dikaitkan dengan kimia? Bahwasanya sebenarnya pendapat ulama-ulama terdahulu itu menyebutkan bahwa di sini menerangkan kenapa tidak boleh menarik atau meniup minuman saat sedang minum atau panas atau dingin seperti itu tuh karena suatu tata krama. Karena apabila kita meniup atau menarik nafas itu takut atau dikhawatirkan akan tercampurnya kotoran dari mulut kita atau dari hidung kita saat sedang minum. Sehingga para ulama-ulama berpendapat hadis ini menjelaskan tentang tata krama. Tapi sebenarnya ketika ilmu pengetahuan berkembang, pada saat ilmu kimia juga berkembang, diketahui bahwasanya saat minuman panas itu tuh menimbulkan asap H2O cair. Dan sedangkan saat kita meniup, itu tuh manusia menghasilkan gas CO2 yang berbahaya bagi tubuh apabila dikonsumsi ulang. Nah, CO2 ini nanti akan bereaksi dengan gas air dan menghasilkan senyawa yang tidak baik bagi tubuh. Sehingga apabila kita tiup minuman panas yang akan kita minum, eee, senyawa yang terbentuk antara reaksi dari asap asap minuman ini dengan gas yang kita keluarkan dari mulut ataupun hidung, itu akan, bereaksi dan jatuh ke minuman kita. Sehingga itu tuh akan mencampur dan saat kita minum kan bakal masuk ke tubuh kita. Maka dari itu, hal tersebut akan mendampak bagi aspek kesehatan kita juga. Maka dari itu nilai dari hadis ini yaitu mengajarkan tentang sebuah kesopanan, ilmu pengetahuan kimia khususnya, dan kesehatan secara tersirat seperti itu. Selanjutnya yaitu hadis yang keenam yaitu hadis tentang matematika yang berbunyi yaitu qala Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam man shalla alayya sholatan wahidatan sallallahu alaihi asro sholawatin wa hatta anhu asro khotiatin. Artinya yaitu barang siapa yang bersolawat kepadaku satu kali maka Allah akan bersalawat kepadanya sebanyak 10 kali, serta menghapus 10 kejelekannya. Nah, status dari hadis ini yaitu sahih. Yang kedua yaitu penjelasan dari hadis ini, bahwasanya Allah akan memberikan 10 kali atau bersalawat kepadanya 10 kali. Akan memberikan 10 kali kelipat kebaikan kepadanya yang mau sekali bersalawat kepadanya. Nah, hubungannya di sini pada matematika ternyata adanya dijelaskan dalam hadis ini eee, adanya bilangan kali, yaitu 10 kali. 10 kali kebaikan. Allah akan membalas orang yang bersolat satu kali kepada Rasul, maka Allah akan bersolawat kepadanya sebanyak 10 kali. Nah, di sini dikaitkan dengan hubungan kali lipatnya yaitu sebanyak 10 kali lipat. Di sini bahwa menjelaskan terdapat ilmu matematika dalam hadis tersebut. Nah, nilai dari hadisnya ini yaitu Allah akan membalas kebaikan orang yang mau bersolawat kepada Nabi sebanyak 10 kali, walaupun dia hanya bersolawat satu kali kepada Nabi. Selanjutnya yaitu hadis tentang fenomena alam yang berbunyi yaitu man ahazal ardi say'an bi ghairi haqqohi khasifa bihi yaumal qiyamati ila sab'i arodina. Yang artinya barang siapa mengambil serangkai tanah orang lain secara zolim, maka kelak Allah akan himpitkan kepadanya pada hari berhenti atau hari kiamat dengan 7 lapis bumi. Nah, status di hadis ini adalah sahih dan penjelasan dari hadis ini ialah bahwa Allah
akan menghimpitkan 7 lapis bumi kepada orang yang zolim yang mengambil sejengkal tanah orang lain yang bukan haknya dan memakainya secara zolim dengan menghimpitkan tanah sebanyak 7 lapis saat hari kiamat nanti. Nah, hubungannya dengan fenomena alam ini, kita lihat sebenarnya kan bumi itu tidak kita tidak mengetahui sebenarnya terbentuk bumi itu seperti apa bentuknya. Maka dari itu ilmuwan-ilmuwan tuh meneliti tentang bumi ini dan sampai saat ini para ilmuwan menemukan bahwa bumi itu terangkai dari 7 lapis, 7 lapis kerak, sehingga ini nih sesuai dengan hadis yang ada di sini bahwa Allah ternyata menciptakan bumi itu terbagi menjadi 7 lapis seperti itu. Nilai dari hadis ini yaitu kita mengetahui bahwa Allah menciptakan bumi itu sebanyak 7 lapis dengan beberapa kriteria dan karakteristik dari setiap lapisnya yang pastinya. Dan kita juga mengetahui bahwa Allah akan menghukum sangat berat bagi orang yang zolim untuk mengambil atau mencuri sejengkal walaupun hanya sejengkal tanah dari orang lain yang bukan hak miliknya. Selanjutnya yaitu hadis yang ke-8, hadis yang terakhir yaitu hadis tentang kimia kembali yang berbunyi yaitu Haddasana Abdullah ibnu Sufa'ah barona Mali Ayyah ya bani Sa'idin qala sami'tu Abu Hubari bi Sa'ida na na yasa yaqulu sami'tu Abu Hurairah radhiyallahu anhu yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umirtu bi qaryatin Ta'kulul qura yaqulu nayas ribuwa hiyal Madinah Sangfianna sakama yang via kiru hobasal hadis yang artinya telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kami Malik dari Yahya bin Sa'id berkata aku mendengar Abu Hubab Sa'id bin Yasar berkata aku mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata aku diperintahkan untuk berhijrah ke suatu tempat yang daya tariknya lebih dominan daripada tempat-tempat lain yaitu kota Madinah. Kota ini membersihkan manusia yang jahat sebagaimana alat tempa besi yang membersihkan karat besi. Nah, satu hadis di atas yaitu sahih. Penjelasan hadis dari hadis di atas yaitu bahwasanya di sini Abu Hurairah radhiyallahu anhu diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk berpindah kepada kota Madinah yang memiliki suatu karakteristik atau daya tarik yang dapat membersihkan kejahatan atau keburukan dalam manusia seperti mana alat tempa yang membersihkan besi dari karat-karatnya. Di mana di sini nih hubungannya dengan kimia yaitu karat merupakan suatu reaksi kimia yang terjadi apabila besi itu pada keadaan lembab atau bereaksi dengan air dan gas O2. Nah, sebenarnya karat ini dianggap mungkin dianggapnya kotor pada di sini sehingga eh, menodai dari besi tersebut. Nah, tapi dengan yang adanya alat tempa ini atau ditempa, kan biasanya kalau ditempa itu seperti dipanaskan seperti itu. Nah, itu tuh ternyata bisa menghilangkan karat tersebut karena adanya pemanasan ini atau penguraian dari besi tersebut. Sehingga bahwasanya ilmu ini kan eh, ilmu kimia ini belum diketahui pada zaman tersebut. Nah, ini tuh menjadi sebuah kaitan hadis tentang kimia. Nah, nilai dari hadis ini yaitu bahwasanya disebutkan kota Madinah diibaratkan seperti eh, alat tempa yang menghilangkan karat atau sebuah tempat yang menghilangkan kejahatan atau keburukan dari diri manusia yang ada di dalam dirinya
Dan yang kedua pada berkaitan dengan ilmu kimia yaitu karat merupakan kotoran yang dapat dibersihkan dengan alat tempa atau dengan pemanasan seperti itu. Eh, Segitu yang bisa saya sampaikan hadis tentang fenomena alam, fenomena tumbuhan, fenomena hewan, fenomena dan banyak lainnya. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kata atau pembacaan atau pelafalan yang salah dari saya. Eh, Mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.